Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, UPT SDN 067262 Kota Medan. Selawat beragam salam tidak lupa pula kita hadirkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bendahara, yang saya hormati ibu-ibu guru yang senior maupun yang rekan sejawat maupun yang di bawah, dan yang saya sayangi juga rekan-rekan kerja semuanya. Oke, jadi di sini saya akan mengungkapkan tentang rencana tindak lanjut, ya, rencana tindak lanjut. Jadi ini saya ada rencana tindak lanjut namanya Gesenseh, ya, Gesenseh, gerak gemar senam sehat. Jadi kemarin kalau di masa Ibu Kepala Sekolah yang lama itu kan juga udah ada, tapi kan itu gerakan senam yang memang kayak mana ya, kita kan pendidikan nggak itu aja zamannya Ibu ya. Kita kan di sini semakin lama semakin berkembang pendidikan itu. Jadi sesuai dengan moto Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa mendidik peserta didik sesuai dengan kodratnya dan juga menyesuaikan dengan zaman, ya. Jadi zaman itu jangan kita pandang negatif, kita ambil positifnya. Untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa, ya. Jadi inilah dia slide saya Muhammad Neni Kurniawan, asal sekolah sini. Jadi saya pendidikan di PPKG di Ciroka, Sumatera Utara, ya. Kita lanjut. Oke, kenapa saya pilih gerakan senam sehat? Jadi ini latar belakangnya Ibu. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti ataupun kekuatan batin, bisa juga pikiran yaitu intelek dan juga jasmani anak-anak. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ya. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, secara mental, secara spiritual maupun sosial, ya, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, ya. Bukan yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat, ya, masih memiliki semangat dan juga tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan juga siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mendadak ataupun kegiatan yang tidak terduga. Kemudian berkurangnya kegiatan gerak dasar lokomotor dan lokomotor di kalangan siswa. Tentunya ini merupakan isu dalam tingkat kebugaran siswa, ya, sehingga guru perlu memfasilitasi siswa untuk melakukan gerak dasar lokomotor dan juga non lokomotor. Jadi selain hal ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan juga manusia, yaitu guru dan juga orang tua siswa serta KWS yang ada di UPT SDN 067262 Kota Medan. Jadi upaya hidup sehat di lingkungan sekolah agar peserta didik semangat belajar ini sesuai dengan salah satu poin dari visi sekolah kita, ya Ibu-ibu, ya.
Jadi kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai dengan aset ataupun modal di sekitar sekolah, serta penerapan pendidikan gerak dan juga pendidikan kebugaran. Ya, jadi dari sini ya Ibu-Ibu, kita lihat anak didik kita itu semacam kurang gerak, ya, kurang terkoordinir geraknya. Jadi tugas kita sebagai gurunya di sini, ya kita nggak bisa kita lagi paksa, hei gerak. Kita bukan CPSA ataupun KTSP, ya. Kita sekarang kurikulum merdeka yang menunjukkan pendidikan berpihak kepada murid, ya. Jadi ya sekarang pandai-pandai kita lah tentunya, gimana cara kita membugarkan peserta didik kita nantinya. Oke, jadi untuk tujuan program yang dibuat itu, yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik, ya. Kemudian meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik, ya. Kemudian peserta didik dapat mempraktekkan senam irama untuk seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian peserta didik mampu merancang kegiatan pelaksanaan senam pagi secara terstruktur. Untuk role modelnya saya pilih kelas 4, 5, dan 6, ya kan Bu ya. Kalau kita ngajari kelas 1 sampai kelas 3, ya bukannya nggak bisa, tapi kayaknya agak sulit ya. Jadi nanti yang untuk role model ini, nanti kita koreokan gerakan senamnya, ya. Kita koreokan gerakan senamnya dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Bukan versi kita, tapi versi peserta didik kita, ya. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan murid, jadi mereka itu sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Kalau peserta didik udah sehat secara fisik, sehat jiwa, dan juga sehat sosial, maka semangat untuk belajar itu pasti timbul lah, ya Bu ya. Itu pendidikan dasar lah, pasti Ibu tahu semua, ya kan. Nah, kemudian untuk karakter buildingnya, kita nanti pakai profil pelajar Pancasila, oke? Kemudian untuk capaian ataupun langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Jadi dalam memfasilitasi kegiatan kebugaran jasmani di sekolah, memiliki capaian yang dicapai untuk memberikan ruang kepada peserta didik agar dapat mengembangkan tubuh mereka sebagai bentuk kesadaran mereka dalam melakukan kegiatan kebugaran, agar mereka mendapatkan manfaat dan tujuan ke depannya, dimulai dengan memotivasi, juga dengan harapan-harapan peserta didik itu. Setelah kita motivasi tadi, mereka itu dapat melakukan gerakan serta mengetahui manfaatnya. Jadi kadang kan kita gini Ibu, kita ngasih tahu peserta didik tanpa kita kasih tahu mereka manfaatnya. Jadi maknanya itu di dalam peserta didik nggak dapat, makanya cuma paham sekian menit, tanya lagi pasti lupa, ya kan? Pengalaman lah, semua guru pasti kayak gitu. Oke, kemudian dalam membuat kegiatan aktivitas senam irama untuk meningkatkan kebugaran mereka, maka akan dilakukan motivasi terlebih dahulu kepada peserta didik. Apa aja manfaat-manfaat dari gerakan senam irama, sehingga peserta didik itu termotivasi untuk melakukan kegiatan gerak senam irama. Setelah peserta didik termotivasi, maka rekan-rekan guru PJOK ataupun guru lintas kolaborasi, komunitas belajar, dan peserta didik akan bersama-sama menyusun program kegiatan gerak senam irama yang dijalankan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tahapan dalam melakukan kegiatan aktivitas senam irama akan dilakukan 3-5 hari sekali di sekolah, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta penerapan budaya berolahraga di sekolah. Yang ingin dicapai dari sini adalah prosesnya akan menjadi optimal. Kemudian dalam hal ini tujuannya adalah kesehatan dan juga kebugaran. Jadi nanti Ibu-Ibu, saya ini kan sendiri ya, tanpa bantuan Ibu-Ibu juga nggak bisa kan. Jadi khususnya kelas 4, 5, dan 6 lah tuh nantinya. Nanti itu saya comot-comot untuk buat koreonya, ya. Jadi semua siswanya pasti kebagian kok, ya.
karena udah saya survei duluan sebelum saya buat rencana tindak lanjut ini. Jadi udah saya asesmen itu anak-anak itu tanpa ibu tahu ya, makanya terjadilah rencana tindak lanjut ini ya. Jadi untuk voice mereka memang mau dan kemudian untuk kepemilikannya. Nah, jadi kita ini kan guru menuntun mereka, jangan mereka mau dengan kemauannya tanpa kita tuntun. Memang benar pendidikan berpihak kepada murid, tapi nggak semuanya kita ikutkan. Kita kasih pilihan mereka, bukan kita yang ini aja, enggak ya. Kita kasih pilihan sehingga mereka memiliki ownership masing-masing dari pilihan yang kita kasih ke peserta didik. Caranya bagaimana? Ya kan kita dari awal udah asesmen kemauan peserta didik itu apa, dan pilihannya kita sesuaikan dengan kemauan, jangan lari dari jalurnya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas pembelajaran karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru, keluarga, ataupun masyarakat. Jadi fokus utamanya adalah dengan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini peserta didik dapat berkolaborasi secara baik dan rutin mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Nah, jadi gini Bu, kalau yang menjadi role model itu artinya dia kan punya gimana ya? Punya mindset untuk memahami gerakan. Karena kalau di depan dia senang, gimana caranya kawannya ataupun adik-adikannya itu bisa ngikut gerakan dia di depan, ya kan? Berarti kan mindsetnya itu berubah dari yang aku bisa senang, aku harus bisa menjadi role model, ya. Jadi sudut pandang itu nanti kita ubah pelan-pelan, ya. Untuk gerakannya, Bapak Ibu nggak usah takut, ya. Peserta kita ini pintar-pintar untuk senam. Tergantung kitanya menuntunnya itu cemana. Ya, kalau saya sendiri di semua kelas habis saya nggak bisa, hancur. Ya, nggak mungkin satu dibagi berapa. Itu terpaksa juga lah bantuan ibu-ibu. Ya, oke, kita lanjut. Untuk struktur program dan mitra, jadi program yang saya buat ini Bu, itu merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan senam irama. Jadi yang terlibat kelas 1 sampai 6 baik laki-laki maupun perempuan. Untuk penanggung jawab kegiatan ini ada Ibu Kepala Sekolah. Ya. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi KKG SDN 067262 yang terdiri dari ibu-ibu semuanya. Jadi praktisinya kita nanti Bu, ya. Jadi kita kan udah ada di sini nih KKG SDN 067262. Jadi kita lah, ya. Bisa jadi Bu Susi, bisa jadi ya siapa aja bisa. Nanti kita sama-sama, ya. Untuk kapasitas yang dimiliki sekolah kita, ya, yang dimiliki sekolah kita. Jadi ada 7 aset di sekolah kita yang tanpa Ibu sadari kita sudah miliki. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia itu terdiri dari apa aja? Ada guru, ada wali murid, ada murid, dan juga warga-warga sekolah lainnya seperti penjaga sekolah. Nah, itu aset juga, itu aset juga. Oke. Kemudian ada aset sosial, ya. Aset sosial, gimana nih aset sosial? Jadi kerjasama kita dengan wali murid, itu namanya aset sosial ya Bu ya. Oke. Itu namanya aset sosial. Kemudian ada aset fisik. Jadi aset fisik sekolah kita ini apa? Ada lapangan sekolah. Kemudian ada sarana dan prasarana yang menunjang. Jadi contohnya speaker untuk senam, ya kan? Contohnya apa lagi? Infobus untuk menanamkan atau memperlihatkan gerakan-gerakan baru. Ada juga laptop, ada juga
layar notebook lah tuh bahasanya ya. Ada juga notebook. Nah, jadi ada banyak aset kita. Kemudian aset politik ya. Aset politik itu adalah kebijakan kepala sekolah yang mendukung kegiatan. Jadi di aset politik kita ini udah dapat ya, karena kepala sekolah mendukung kegiatan yang kita buat. Kemudian ada aset agama ataupun budaya ya. Jadi di sini bisa kita buat pengenalan budaya Nusantara dalam kegiatan pembiasaan Kamis berbudaya lah contohnya. Nanti kan kita kolaborasikan gerakannya dengan budaya-budaya yang ada. Jadi nanti saya ambil di hari Kamis ya Bu ya, karena di hari Kamis saya banyak kosong jamnya. Jadi disitulah nanti saya kolaborasikan. Kemudian aset lingkungan. Jadi lingkungan sekitar sekolah yang masih sejuk karena daerah kita dekat Danau Siombak sebenarnya ya, tapi karena kemarin baru disemen lagi jadi harus disiram dulu lapangannya biar nggak berabu ya Bu ya. Nah, kemudian aset finansial. Aset finansial itu yang paling akrab tuh dana BOS untuk kita ya. Jadi ini juga berasal dari dana BOS yang untuk mendukung semua kegiatan kita. Kemudian Bu, kegiatan ini bukan hanya berjalan gitu aja. Nanti ada evaluasinya ya. Jadi kita buat nanti evaluasi secara menyeluruh, dilaksanakan pada setiap Kamis siang ya. Apa yang udah baik, apa yang harus ditingkatkan. Kemudian kita lihat juga nanti dari umpan balik murid dan juga umpan balik wali kelas ya. Nah, umpan baliknya seperti apa? Ya bisa kuesioner, bisa juga wawancara. Kemudian bisa juga kita laksanakan pemantauan terhadap peserta didik ketika peserta didik itu melakukan kegiatan senam irama. Oke? Kemudian jadi ini ada programnya Bu ya. Jadi nanti kita buat, kalau program hari ini kan kita senam ya, Selasa sampai Sabtu kalau nggak ada halangan. Kemudian program mingguan sama juga nanti kita buat. Jadi kita ikut sertakan nanti ibu kepala sekolahnya di program mingguan. Ya. Jadi nanti di program bulanan atau tahunan kita tampilkan peserta didik yang memang menguasai dari seluruh gerakannya. Kita buatlah peserta didik ini indikatornya bagus untuk melakukan gerakan senam. Nanti kita undang tuh orang tua ataupun wali murid, juga warga sekolah lainnya lah. Kita undang itu nanti untuk senam bersama. Ya, oke. Inilah programnya Bu ya. Kemudian setiap pergerakan ataupun setiap program itu pasti memiliki tantangan ya Bu ya. Pasti memiliki tantangan. Jadi tantangan itu yang pertama ada cuaca ya. Jadi cuaca juga terjadi ini kalau pagi biasanya hujan. Jadi kegiatan ini juga ditunda lah kalau hujan. Jadi kita laksanakan di keesokan harinya. Kemudian peserta didik ini dia yang paling lekat itu dengan dia kebosanan ya Bu ya. Bosan Bu ya. Jadi kadang peserta didik kalau kegiatannya itu aja bosan. Bosan ya. Inilah tantangan kita. Jadi supaya nggak bosan gimana? Itu tadi saya bilang koreo, ya, koreo gerakan. Jadi kalau mereka yang mengeksplor sendiri gerakannya, mereka eksplor, tapi tetap kita fasilitasi. Jangan kita biarkan mereka eksplor tanpa kita fasilitasi. Ya itu nggak lurus juga nanti gerakannya. Jadi juga musik ya. Musik kadang ini kan tetangga masih tidur, kadang musik kuat-kuat kan, itu juga bisa mengganggu aktivitas warga kan. Ya nantilah pelan-pelan kita ngomong sama tonggo-tonggo gitu kan. Oke, terima kasih. Itu aja tadi yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi rencana tindak lanjut yang akan dibuat, program untuk sekolah kita tercinta. Ya, oke. Jadi saya ingatkan lagi ya Ibu-Ibu,
zaman sekarang nih pendidikan berpihak kepada murid, ya. Pendidikan berpihak kepada murid. Usahakan dengarkan suara murid, ya. Dengarkan suara. Apa mau mereka, ya. Setelah dengarkan, jangan kita langsung ya udah laksanakan, nggak bisa. Kita keep, udah di keep. Kita beri mereka pilihan. Nah, kita beri mereka pilihan dari suara-suara yang mereka miliki. Udah, kita beri mereka pilihan, lalu kita arahkan. Jangan kita suruh, oh yang ini aja, nggak bisa. Lalu kita arahkan hingga mereka memiliki ownership masing-masing. Ya, itu aja sih. Oke, untuk rencana lanjut udah jelas ya, Ibu ya. Ya, karena ini RTL bukan materi, jadi kita nggak ada sesi tanya jawab ya. Untuk programnya seperti apa, tadi udah saya jelaskan. Untuk koreonya dibuat nanti setiap hari Kamis. Ya, kelasnya kelas mana aja, nanti kita tentukan sama-sama. Minggu ini kelas berapa, minggu depan kelas berapa. Nah, juga satu lagi, saya mau bilang juga Ibu, kalau Ibu putar lagu wajib, anak-anak nyaut nggak? Nggak kan? Anak-anak nyaut nggak? Nyambung nggak dia nyanyinya? Putar lagu Garuda Pancasila, pasti nggak ikut nyanyi. Putar lagu TikTok, pasti ikut nyanyi anak-anak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sering didengar. Itu tadi Bu, pendidikan mengikuti zamannya. Gimana caranya kita dengan musik itu bisa mengedukasi peserta didik, bukan malah jangan dengarkan lagu itu. Kalian lagunya lebih hafal daripada lagu wajib. Nanti bisa kita paksakan. Kita nggak 24 jam sama peserta didik itu, ya. Selagi lagu itu nggak mengandung unsur yang negatif, kalimat-kalimatnya biasa saja, nggak ada masalah. Ya, itu bukti nyata kan, ya Ibu ya. Contohnya semalam siang ya Ibu ya. Nah, itu udah langsung nyata. Saya putar nih lagu Indonesia Raya. Enggak ikut nyanyi tuh. Saya putar tuh lagu Tinggal Kenangan. Ah, ikut nyanyi semua tuh anak-anak. Gimana? Bisa rupanya kita atur isi kepala mereka kan nggak bisa Bu. Nah, itulah tadi contoh nyata. Contoh konkretnya udah langsung nampak di depan mata. Itulah tadi. Ya, semangatlah untuk ibu-ibu di era pendidikan yang berpihak kepada murid. Semoga upaya ibu-ibu untuk kedepannya semakin lebih baik lagi, menjadikan manfaat untuk kolaborasi kita dan juga terus berinovasi yang kreatif hingga menjadikan prestasi yang positif. Terima kasih. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.